Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebuah kandang kambing dan indekos di Bandar Lampung terbakar akibat tersambar api pembakaran sampah. Seorang aparatur desa di Lampung Utara ditangkap akibat mencabuli putri tetangganya hingga hamil. Kami ajak Anda menuju Desa Waiharu, desa yang terisolasi akibat tidak memiliki jalan bagus. Dua musibah kebakaran di Bandar Lampung terjadi sejak Kamis dini hari hingga pagi kemarin. Pertama, sebuah kandang kambing dan ayam milik seorang warga Jalan Harimau 5, Kecamatan Kedaton. Kandang yang terbakar berada dekat dengan perumahan dan menyebabkan warga panik akibat khawatir api menjalar ke perumahan. Kebakaran terjadi saat pemiliknya sedang tidur. Api berasal dari pembakaran sampah yang menjalar ke kandang. Kerugian korban mencapai 60 juta rupiah. Pada hari ini kita terima dua kali terjadi laporan kebakaran. Yang pertama tadi di Jalan Harimau, Kecamatan Kedaton. Pokok yang terbakar yaitu kandang kambing dan dinas damkar menertibkan 4 unit kendaraan pemadam kebakaran dengan hasilnya sebanyak 20 orang. Alhamdulillah api berhasil dievakuasi pukul 5.30. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk kerugian berdasarkan keterangan unit diperkirakan kurang lebih 60 juta rupiah. Pada pagi hari, dua bangunan di satu lokasi yang disewakan untuk indekos di Kelurahan Gulak-Galik, Truk Petung Utara terbakar. Kebakaran tidak meluas setelah petugas Damkarmat cepat tiba untuk memadamkannya. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran komplek indekos tersebut. Ya, untuk kejadian pada pagi hari ini pukul 7.30 terjadi kebakaran di daerah Kecamatan Truk Petung Utara di Jalan Cukmutia. Pokok yang terbakar ini adalah 2 unit rumah yang memang fungsinya dikontrakkan. Dugaan sementara berdasarkan keterangan saksi mata berasal dari korsleting listrik. Oke, itu personel yang kita turunkan berapa kali sih area tersebut? Untuk armada yang kita kerahkan ini 5 unit armada pemadam kebakaran dengan personel 25 orang personel. Kebakaran di dua lokasi di Bandar Lampung sepanjang hari Kamis kemarin tidak merenggut korban jiwa. Untuk mencegah musibah kebakaran, petugas mengimbau warga untuk lebih hati-hati membakar sampah dan lebih sering memperhatikan kualitas kelistrikan di rumah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung Rabu sore menggeledah rumah mewah milik mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona yang terletak di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Penggeledahan tersebut terkait pengusutan dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM senilai 8 miliar rupiah tahun anggaran 2022. Pantauan di lokasi, tim penyidik Kejaksaan Tinggi mengendarai 2 minibus dan penggeledahan dikawal oleh polisi militer dari TNI dan polisi Polri. Penggeledahan digelar secara tertutup. Di pintu gerbang dijaga oleh petugas Satpam dan polisi Pamong Praja. Penggeledahan berlangsung hingga malam atau selama sekitar 6 jam. Petugas belum mempublikasikan barang-barang apa saja yang disita dan hasil penggeledahannya. Hari ini kami mendapatkan informasi di bidang khusus kembali meminta keterangan kepada yang bersangkutan terhadap kegiatan yang kemarin teman-teman sudah mengetahui, ini masalah spam di Pesawaran. Itu siapa saja Pak untuk hari ini yang dipanggil? Yang
bersangkutan, terus ada beberapa orang lain dari persatuan desa kalau tidak salah. Kalau tadi dari pagi sekitar jam 9 atau jam 10 tadi. Selain menggeledah rumahnya, tim penyidik juga telah memeriksa mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, sebagai saksi di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung pada 9 September 2025. Kedua kalinya kita dilakukan pemeriksaan ini, Pak. Oh bukan, ini bukan kedua kalinya. Jadi ini lanjutan dari yang pertama. Kan ada berkas-berkas yang harus saya, karena saya tidak bupati lagi kan, berkas-berkas harus saya cari di dokumentasi. Apa Jadi yang kelengkapan berkas. Apa yang dibawa, Pak? Oh berkas RPJM, ya berkas-berkas yang menjadi kewenangan. Dendi dimintai keterangan oleh tim penyidik terkait kewenangannya sebagai bupati saat itu dalam pengusutan proyek sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pesawaran tahun 2022. Sejauh ini, tim penyidik belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Anggota polisi Pamong Praja Pemda Lampung Timur bernama Franky Mahardika Kamis siang ditangkap karena melakukan penipuan bermodus rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tersangka mengiming-imingi korban dipastikan bisa jadi P3K asalkan membayarkan uang sebesar 90 juta rupiah. Korban ditangkap setelah dilaporkan oleh seorang korbannya yang telah membayar uang 90 juta rupiah namun tidak kunjung diangkat jadi P3K. Korban dijanjikan akan jadi P3K di sebuah rumah sakit pemerintah. Korban tergiur dengan bujuk rayu tersangka karena tersangka mencatut nama seorang pejabat di Lampung Timur sebagai backingannya. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, perbuatan tersangka adalah tipu daya belaka. Uang yang disetorkan korban telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup dan berjudi slot. Satreskrim Polres Lampung Timur telah berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial FH yang merupakan honorer Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur, yang mana tersangka ini melakukan penipuan penggelapan terhadap korban warga Labuan Maringkeh dengan modus menawari korban yang mana tersangka dapat memasukkan atau menjadikan korban sebagai pegawai P3K di rumah sakit Swadana. Uang yang sudah dikirimkan korban total sebesar 90 juta rupiah. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu kwitansi penyerahan uang dari korban ke tersangka dan ada bukti transfer juga dari korban ke tersangka serta buku rekening milik korban. Saya mintain duit sesuai dengan yang orang bisa bantu itu. Oh, berapa? Senilai 90 juta totalnya. Terus habis itu duitnya kamu daftarin nggak untuk daftar itu nggak? Awal mulanya saya percaya sama yang ngebawa itu. Terus kata dia serahkan duit 7.500.000 dulu untuk pengurusan berkas. Nah, setelah itu saya nunggu informasi dari yang kawan yang ngebawa, nggak ada informasi lebih lanjut, suruh nunggu. Terus suruh nunggu, nggak ada informasi, saya tunggu lagi sesuai dengan kata yang bawa itu. Nah, kebetulan itu saya pegang. Kamu minta terus dari korban itu duit itu? Iya, senilai 90 totalnya 90. 90 kamu pegang? Iya. Terus nunggu kabar dari kawan itu nggak ada kabar? Nggak ada kabar, terus malah diajak ke Swadana ke Karang. Nah, intinya duit itu kemana habis itu? Duit itu saya gunakan untuk ini, kebutuhan sehari-hari. Habis. Polisi menyita kwitansi pembayaran serta foto saat penyerahan uang oleh korban kepada tersangka sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Berada di dalam penjara rupanya tidak membatasi dan menghentikan 4 pria narapidana ini untuk tetap melakukan kejahatan. Keempat narapidana ini ditangkap dari penjara dalam lapas Kota Bumi dan Metro setelah terlibat penipuan terhadap 3 perempuan bermodus love scamming atau cinta palsu. Keempat tersangka berinisial MNY 35 tahun, ST 29 tahun, RS 36 tahun, dan RDP 27 tahun. Modus tersangka menyamar sebagai anggota polisi. Mereka mencari kenalan para perempuan melalui jejaring sosial untuk dijadikan calon korban. Setelah menjalin hubungan, tersangka kemudian mengajak korban berkencan melalui video call.
Kencan daring tersebut direkam oleh tersangka tanpa sepengetahuan korban. Rekaman video tersebut kemudian dijadikan tersangka sebagai alat untuk memeras uang korban hingga puluhan juta rupiah. Tersangka mengancam akan menyebarluaskan kencan korban di media sosial. Para tersangka mendapatkan uang 70 juta rupiah dari hasil menipunya itu. Untuk korban adalah ponsek, kemudian direkam, dan kemudian diancam akan disebarkan. Mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan setelah mengarah kepada beberapa oknum, dan kami mengetahui dan berdasarkan hasil profiling mengarah ke beberapa tempat, kami berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pas Lampung, Bapak Jalu, kemudian kita lakukan penyelidikan bersama, dan akhirnya berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus tersebut. Untuk para tersangka saat ini berjumlah 4 orang dengan klasifikasi 3 orang dari Lapas Kota Bumi dan 1 dari Lapas Metro. 5 ponsel, 3 buku rekening, dan seragam polisi palsu yang diselundupkan tersangka ke dalam lapas untuk alat kejahatan disita sebagai barang bukti. Penyidikan tersangka terus dilakukan untuk mencari tahu kemungkinan korban lain dan tersangka lain yang terlibat. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.